Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini di kesempatan ini di Bumayu di Zarafa Arena ya sedang duduk bersama Coach Dimas selaku guru olahraga SD Islam Ta'alumul Huda Bumayu dan Bapak Kepsa kita, kebanggaan kita Bapak Indra Gotama SOS SPD ya. Ini yang sudah melanglang buana dan cukup terkenal di Bumayu. Oke, saya nyapa dulu Pak Indra selaku KS. Apa yang Anda rasakan ketika siswa didiknya ikut bergabung pelatihan di Sarafin apa? Bagaimana Pak? Yang pertama, alhamdulillah saya di sekolah saya sekolah kami ada ekstrakurikuler mini soccer ya yang dilaksanakan seminggu sekali yang bertempat di Zarafa mini soccer atau Zarafa Arena ya, atau Zarafa Sport Center. Dan kebetulan SD Islam juga punya coach nih yang memang pemain sepak bola, jadi alhamdulillah kita dibimbing langsung, anak-anaknya dibimbing langsung oleh Coach Dimas. Iya. Oke, sekarang ke Coach Dimas. Coach Dimas, selamat siang, Coach Dimas. Siang. Iya. Bagaimana menangani anak-anak yang begitu banyak, Kak Dimas? Kalau saya lihat nih, banyak sekali nih ya. Ini belum semuanya datang, Kak Dimas. Bagaimana mengatur strategi latihannya, Kak Dimas? Untuk strategi latihan memang kami bagi ya untuk kelas bawah dan kelas atas, terutama dalam kelompok umur. Karena di dalam sepak bola itu ada kelompok umur 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Ketika itu membagi anak-anak itu diusahakan untuk kelompok umur kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, kelas 6. Walaupun tinggi mereka itu rata-rata nggak sama ya, tetapi untuk kemampuan fisiknya insya Allah bisa menyimbang. Oke. Kembali ke KS Pak Indra ya. Untuk latihan ini 1 minggu sekali atau berapa Pak Indra? Iya, untuk latihan agendanya? ini kami sementara seminggu sekali ya, karena masih banyak eskul yang lain. Ada karate, hari ini saja ada 3 eskul, ada 4 eskul berarti ya. Tahfidz, tahosus, English Community, pencaksilat mini soccer ada 5 hari ini. Ya. Oke, Pak Indra selaku KS dan Pak Dimas selaku guru olahraga ini untuk SD Islam sendiri di samping kerjasama dengan Zarafa, apakah ada lain tempat Pak KS? Untuk sementara ini kami masih di Zarafa, kemudian untuk renang kemarin pernah di Sahabat Alam, juga pernah di Dreamland juga. Nanti kalau udah ada kolam renang di sini nanti kita nggak tahu nanti ya. Yang pasti sih kami dengan Zarafa udah bekerja sama udah lama, udah cukup lama. Jadi termasuk kostum juga kita bikin di Zarafa. Baik tahu aci maupun tahu aci itu archery ya. Tahu iya. Kalau ini tahu miso, tahu buluda, mini soccer. Iya. Ini ya luar biasa ya Pak KS, perkembangan sekolah SD Islam dari tahun ke tahun semakin maju dari jumlah siswa dan sebagainya. Ini berarti untuk kegiatan mini sekolah sendiri itu sudah berlangsung sudah berapa tahun yang lalu, Pak? Mini soccer tuh kalau tidak salah udah berjalan 2 atau 3 tahun yang lalu. Iya, 2-3 tahun yang lalu. Dan insya Allah nanti ada eskul-eskul yang lain menyesuaikan minat dan bakat anak-anak dan juga dukungan dari orang tua tentunya. Iya. Berarti ini ekstra yang memang menjadi banyak ini ya peminatnya ya Pak Indra ya. Karena untuk eskul itu biasanya tergantung trennya kemana nih. Kalau mini soccer itu kan tren sepak bola ya, jadi tren sepak bola jadi yang ikut itu bisa di atas 50 sampai 80 lebih anak-anaknya sekali latihan. Kemudian karate juga termasuk banyak, marching band, kemudian panahan juga banyak. Termasuk berenang ya. Oh ya. Sejauh ini untuk SD Islam kan sudah terkenal ya Pak Ustadz ya, ini Pak Ustadz saja lah manggilnya karena beliau ini sangat religius dan beliau sangat mampu membimbing guru-gurunya ya.
biar sekolah itu mampu mempertahankan prestasinya apa ya kira-kira Pak Ustadz? Yang pasti kalau untuk mempertahankan prestasi ya pertama harus ada program ya, program, kemudian ada latihan, kemudian ada pelatihnya, kemudian dukungan orang tua, dukungan sarana dan prasarana dari sekolahan, kemudian konsisten ya Pak. Jadi nggak selalu anak-anaknya, tapi juga konsisten itu. Ada dukungan sekolah, dukungan orang tua, dan pastinya dukungan dari dana. Iya. Ini sudah luar biasa ya. Ini Pak Indra, pemirsa, ini Pak Indra sosok kepala sekolah SD Islam. Jadi kita hari ini untuk lebih dekat lagi dengan beliau ya. Ini bisa menginspirasi kita semua. Sekolah yang ingin maju dan seterusnya ini bisa menjadi artinya sebagai tolak ukur ya sejauh mana apa yang dilakukan. Untuk selanjutnya ini Pak Indra, rencana jangka panjang apakah ada yang lebih rencana ke depan, mungkin berapa tahun lagi punya rencana yang spektakuler bagaimana Pak? Ya rencana apa nih? Rencana apa dulu? Ya barangkali punya program yang misalkan ya beda dengan sekolah yang lain lah. Karena sementara ini kan SDI selalu membedakan diri dengan sekolah lain, artinya punya keunggulan yang berbeda. Apakah nanti ada ekstra yang lain misalkan? Iya. Jadi kan kalau Sapras jelas ya untuk yang untuk menunjang segala macam kegiatan baik pembelajaran maupun non pembelajaran itu nanti kita ada rencana rencana besar itu nanti tergantung yayasan. Kemudian untuk program jelas program-program yang akan terus dievaluasi dan diperbaiki. Gitu. Kemudian ditambah program-program yang kira-kira bisa mendidik, kemudian memberikan keterampilan kepada anak-anak. Oke Pak Indra, ini pengen tahu dong, kepo ini Pak Indra, untuk berapa sih jumlah siswanya itu sekarang? Untuk jumlah siswa sekarang alhamdulillah ya 500 lebih lah, 514. Berarti gitu. mungkin terbanyak mungkin ya di Brebes mungkin ya? Ya untuk mungkin tingkat SD ya? Iya mungkin termasuk sekolah yang paling banyak mungkin. Di Brebes juga mungkin ada mungkin. Ini sampai tahun depan gimana Pak Ustadz, untuk pendaftaran gimana? Ya alhamdulillah kalau untuk minimal 3 kelas ya insya Allah sudah. Berarti untuk 3 tahun ke depan sudah? Ya untuk yang inden di tahun 2000 sekiannya sudah kayak gitu. Iya. Oke, berarti untuk promosi bagaimana Ustadz bisa sampai terkenal di Brebes Selatan SD Islam? Terkenal biasa aja sebenarnya mah. Ya pastinya Pak Ustadz Fatullah juga udah tahu ya bahwasannya zaman sekarang kita sudah banyak media sosial. Jadi ya mungkin itulah keajaiban media sosial ya. Dulu mungkin Pak Ustadz udah pernah lihat, udah pernah merasakan bagaimana teman-teman yang lain atau sekolah lain belum menggunakan media sosial, kita sudah menggunakan media sosial. Gitu. Karena di awal-awal sekali tahun 2000 berapa ya, 2014 kita udah mulai bergerak di situ gitu dengan media sosial pelan-pelan kayak gitu. Oke pemirsa, ini tadi bincang-bincang dengan Pak Indra, Ustadz Indra. 10 menit kita lebih dekat dengan beliau. Nanti suatu saat akan dilanjut kembali dengan tema yang lain, dan terus ikuti channel saya dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.